Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu rekayasa sistem informasi pencabutan dan penutupan izin pada penanaman modal berbasis website. Yang mana beranggotakan saya sendiri, Made Endra, dan teman saya Habib Burrohim dan Kurnia Rahmawati. Pertama akan dijelaskan oleh Habib Burrohim. Baiklah, saya akan menjelaskan identifikasi masalah pada sistem yang kami analisis kali ini. Pada saat ini proses penutupan dan pencabutan izin pada Dinas Penanaman Modal adalah pemohon datang ke kantor, pegawai bagian pelayanan memberikan formulir permohonan pencabutan dan penutupan izin, serta memberitahukan kepada pemohon untuk membawa persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah formulir diisi oleh pemohon dan persyaratan sudah dilengkapi, maka pegawai bagian pelayanan akan memproses data pencabutan dan penutupan izin pemohon. Setelah data diproses, pegawai pelayanan akan memberikan tanda terima untuk pemohon dan tanda terima kepada bidang yang nantinya data akan dikelola menjadi surat keputusan pencabutan dan penutupan izin yang akan ditandatangani oleh kepala dinas, di mana masalah yang dihadapi yaitu pengarsipan pada data pencabutan dan permohonan izin tersebut. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuannya di mana mengetahui kendala-kendala dalam melakukan penutupan izin pada Dinas Penanaman Modal. Yang kedua, meningkatkan pelayanan penutupan perizinan pada Dinas Penanaman Modal. Yang ketiga, membuat aplikasi pelayanan penutupan perizinan berbasis web pada Dinas Penanaman Modal. Next. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat menuliskan apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam melakukan penutupan perizinan pada Dinas Penanaman Modal. Yang kedua, dapat meningkatkan pelayanan penutupan perizinan melalui aplikasi pelayanan penutupan perizinan berbasis web yang didasarkan kendala-kendala dalam melakukan penutupan perizinan pada Dinas Penanaman Modal. Yang ketiga, yaitu dapat memberikan aplikasi pelayanan penutupan perizinan yang bisa menjadi solusi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal. Next. Use case. Pembahasan dari use case yaitu di mana admin melakukan login, isi data pemohon, isi data pencabutan, isi data penutupan, laporan, di mana include dengan verifikasi data pencabutan dan penutupan oleh kepala bagian, dan kepala bagian juga harus melakukan login dan dapat melihat laporan, serta kepala dinas harus juga melakukan login dan dapat melihat laporan dari isi data pencabutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini terdapat admin, kepala bidang, dan kepala dinas, yang dimana admin terhubung dengan penutup, pemohon, pencabutan, dan laporan, dan penutup terhubung dengan lembar pengendali penutupan, dan pencabutan terhubung dengan lembar kendali pencabutan. Activity diagram. Admin melakukan login sistem, mengecek apakah dapat masuk atau tidak, lalu masuk ke dalam beranda dan
Admin memilih menu data dan menginput data, dan sistem menampilkan data tersimpan. Selanjutnya, activity diagram kepala bidang. Kepala bidang melakukan login. Setelah itu, sistem memverifikasi apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya, masuk ke dalam beranda. Lalu kepala bidang memilih menu data dan memverifikasi data. Selanjutnya, sistem menampilkan data tersimpan. Lalu sistem mencetak data. Activity diagram kepala dinas. Kepala bidang melakukan login, lalu sistem memverifikasi apakah loginnya benar atau tidak. Selanjutnya, masuk ke beranda, pilih menu data, cetak laporan. Status chart admin. Login, validasi user dan password. Masuk menu utama, from input data, lalu data pemohon, data pencabutan izin, dan data penutupan. Status chart kepala bidang. Login, validasi user dan password. Masuk menu data, menu utama, verifikasi data, data pencabutan, data pemohon, data penutupan izin, cetak SK pencabutan izin, cetak penutupan izin. Kepala dinas. Login, validasi user dan password, menu utama, milih data, data pencabutan, data penutupan izin, cetak laporan, cetak laporan penutupan izin. Desain tampilan antarmuka. Ini adalah desain input dari rancangan halaman login. Ini adalah rancangan halaman dashboard, rancangan halaman inputan data pemohon, rancangan halaman input pencabutan izin, rancangan halaman input penutupan izin, desain output, rancangan halaman output data pemohon, halaman output pencabutan izin, halaman output penutupan izin. Selanjutnya, pengujian black box dan black box testing dijelaskan oleh Kurnia. Pengujian black box testing. Skenario 1. Tidak mengisi file username atau password. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menolak akses login, menampilkan peringatan email atau password salah. Hasil berhasil. Black box testing admin. Skenario pengujian 2. Mengisi file username dan password dengan benar. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menerima akses login dan masuk ke halaman dashboard admin. Hasil berhasil. 3. Menginput data permohon dengan salah satu file EQ. Ada yang kosong dan upload syarat yang tidak diupload. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menyimpan data ketika ada file EQ yang kosong dan sistem akan menampilkan halaman permohonan lagi. Hasil berhasil. 4. Menginput data permohonan pencabutan dengan salah satu data require data dan upload syarat yang tidak upload. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menyimpan data ketika ada file require yang kosong dan sistem akan menampilkan halaman pencabutan lagi. Hasil berhasil. 5. Menginput data permohonan penutupan dengan salah satu file require dan ada yang kosong dan upload syarat yang tidak upload. Hasil yang diharapkan, aplikasi akan menyimpan data ketika ada file require yang kosong dan sistem akan menampilkan halaman penutupan lagi. Hasil berhasil. 6. Melakukan edit data lalu simpan. Hasil yang diharapkan, apabila mampu memperbarui dan menampilkan kembali data yang diedit. Hasil berhasil. 7. Melakukan logout. Hasil yang diharapkan, aplikasi mampu menampilkan kembali halaman login. Hasil berhasil.
Pengujian black box testing kepala bidang. 1. Tidak mengisi file username atau password. AC yang diharapkan aplikasi akan menolak akses login dan menampilkan peringatan email atau password salah. 2. Mengisi file username dan password dengan benar. Hasil yang diharapkan apabila akan menerima akses login dan masuk ke dalam dashboard. 4. Menampilkan data permohonan pencabutan dan verifikasi data. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menampilkan data permohonan pencabutan dan verifikasi data dengan tidak valid di dalam aplikasi. 5. Menampilkan data permohonan penutupan dan verifikasi data. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menampilkan data permohonan penutupan dan verifikasi data dengan klik valid di dalam aplikasi. 6. Menampilkan data permohonan pencabutan data dan cetak surat keterangan. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menampilkan data permohonan pencabutan dan cetak surat keterangan dengan klik cetak di dalam aplikasi. 7. Menampilkan data permohonan penutupan dan cetak surat keterangan. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menampilkan data permohonan penutupan dan cetak surat dan keterangan dengan klik cetak di aplikasi. 8. Melakukan logout aplikasi. Hasil yang diharapkan aplikasi mampu menampilkan kembali ke halaman login. Pengujian black box testing kepala dinas. 1. Tidak mengisi file username atau password. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menolak akses login dan menampilkan peringatan email atau password salah. 2. Mengisi file username dan password dengan benar. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menerima akses login dan masuk ke halaman dashboard. 3. Menginput data penggunaan dengan salah satu file require ada yang kosong. Hasil yang diharapkan aplikasi akan menyimpan data ketika ada file require yang kosong dan sistem akan menampilkan halaman yang pengguna lagi. 4. Melakukan edit data lalu simpan. Hasil yang diharapkan aplikasi mampu memperbarui dan menampilkan kembali data yang telah diedit. 6. Menampilkan laporan data permohonan pencabutan. Mendownload data permohonan pencabutan. Hasil yang diharapkan aplikasi akan mendownload data permohonan pencabutan dengan klik button print di dalam aplikasi dapat tersimpan dalam folder. 7. Menampilkan laporan data permohonan penutupan. Mendownload data permohonan penutupan. Hasil yang diharapkan aplikasi akan mendownload data permohonan pencabutan dengan klik button print di dalam aplikasi dapat tersimpan dalam folder. 8. Melakukan logout. Hasil yang diharapkan aplikasi mampu menampilkan kembali ke halaman login. Ini adalah pengujian white box testing. Selanjutnya saya akan memperlihatkan website dari inilah website rekayasa sistem informasi pencabutan dan penutupan izin Dinas Penanaman Modal berbasis website. Inilah halaman utama dari website
Dinas Penanaman Modal. Ini admin jika ingin menginput data pemohon, data pencabutan, dan data penutup. Selanjutnya untuk logout. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada sistem pelayanan penanaman perizinan pada Dinas Penanaman Modal, maka dapat berbagai macam kesimpulan diantaranya. Dinas Penanaman Modal memiliki sistem namun hanya dapat menyimpan data sederhana. Hal tersebut membuat Dinas Penanaman Modal kesulitan dalam mengatur dan menyimpan data. Kedua, aplikasi penutupan izin berbasis web yang dibuat untuk memudahkan Dinas Penanaman Modal dalam melakukan pengaturan data yang disimpan secara online sehingga tidak menyulitkan dalam pencarian data yang tersimpan dan resiko kehilangan data dapat diminimalisir. Sekian dari presentasi kami. Apakah dari audiens ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Tanya. Halo. Ya, Idris Saya ingin bertanya. Oh ya, silakan. Di kelas diagram kalian kan tadi tidak dijelaskan tuh bagaimana one to many. Ya. Jadi coba jelaskan to one to one dan one to many dan many to many-nya. Jelaskan sedikit aja. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tira? Adi Zamrozi? Iya, saya mau bertanya. Halo? Ya, silakan bertanya. Tadi kan yang dari penjelasan Anda, di dalam identifikasi masalahnya, Anda kan tidak menjelaskan kendala dari sistemnya tuh, kendala yang dihadapi dari Dinas Penanaman Modalnya. Ya. Di sini saya minta Anda untuk menjelaskan apa saja kendala yang mereka hadapi. Terima kasih. Oke. Sementara saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Idris Wahyudi. Menjelaskan tentang one to one, many to many-nya. Di sini one to one-nya dari admin memiliki banyak data penutupan izin, berarti dia one to many. Kedua, admin memiliki banyak data dari data pemohon, one to many. Yeah. Admin memiliki banyak data pencabutan, one to many. Admin dapat mengelola banyak laporan, one to many. Dari kepala bidang dapat melihat kepala bidang memverifikasi data penutupan, berarti dia one to many. Kepala bidang memverifikasi data pencabutan, berarti dia one to many juga. Kepala dinas melihat laporan, berarti dapat melihat banyak laporan, jadi one to many. Nah, yang penutupan dengan lembar kendali penutupan dia many to many karena dia saling berhubungan. Penutupan dapat melihat banyak lembar kendali dan lembar kendali bisa terhubung dengan data penutupan. Begitu juga dengan data pencabutan dan lembar kendali pencabutan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Gimana? Apakah sudah jelas, Saudara Idris Wahyudi? Iya, ya, cukup lah.
Oh, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Tira akan dijelaskan oleh Habib Burahman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tira, di mana kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal yaitu proses pengolahan data, permohonan pencabutan dan penuntutan izin pegawai bagian pelayanan masih menggunakan aplikasi yang cukup sederhana yaitu Microsoft Word. Akibatnya sering terjadi kelalaian dalam menyimpan data. Selain itu, pengarsipan data yang masih manual dalam bentuk surat fisik sehingga sulitnya dalam mencari data yang sudah lama, serta belum adanya sistem yang mengetahui status berkas permohonan pencabutan dan penutupan izin sudah sampai di mana. Sepertinya itu saja kendala yang dihadapi. Apakah sudah jelas? Iya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Nama saya Dilan Fitri. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan activity diagram sama chart? Oke. Pertanyaan dari Adi Zamrozi akan dijawab oleh Kurnia Rahmawati. Apa pertanyaannya tadi? Apa perbedaan activity diagram dengan chart? Apa perbedaan diagram activity dan status chart? Diagram status chart berfokus pada objek yang dalam suatu proses atau proses menjadi suatu objek. Sedangkan diagram activity berfokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal. Apakah sudah paham pada Adi Zamrozi? Sudah. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Malam. Malam.